Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi komposisi. Nah, di video yang pertama, Ibu akan membahas mengenai pengertian fungsi, sifat-sifat fungsi, dan operasi aljabar fungsi. Pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana setiap X elemen A dipasangkan dengan tepat satu Y elemen B. Suatu fungsi f dari A ke B ditulis dengan f yang memetakan A ke B. Sebagai contoh, di sini ada dua himpunan A dan B, di mana himpunan A memiliki anggota A, B, C, dan D, sedangkan himpunan B memiliki anggota 3, 5, 6, 8. Kemudian A berkawan dengan 5, B dikawankan dengan 6, C dikawankan dengan 5, dan D dikawankan dengan 6. Ini merupakan contoh fungsi. Dari gambar di samping, kita bisa menentukan domain atau daerah asal fungsi adalah A, B, C, dan D. Sedangkan kodomain atau daerah kawan fungsi adalah 3, 5, 6, dan 8. Sedangkan range atau daerah hasil adalah 5 dan 6. Kita akan melanjutkan bagaimana menentukan domain suatu fungsi. Sebagai contoh, yang pertama, tentukan domain atau domain alami fungsi-fungsi berikut ini. Yang A, fx sama dengan 2x plus 3. B, fx sama dengan akar x kuadrat min 4. C, fx sama dengan 6 dibagi x kuadrat min 3x min 4. Dan D, fx sama dengan 2 dibagi akar x min 4. Kita akan bahas satu persatu. Yang A, fx sama dengan 2x plus 3. Untuk sembarang x elemen real, fx sama dengan 2x plus 3 akan terdefinisi. Jadi, domainnya adalah x elemen real, di mana hal ini ditulis df sama dengan x sedemikian sehingga x elemen real. Nah, kalau kalian lihat dari grafik fungsi linier, di sini berapapun nilai X pasti terdefinisi pada himpunan bilangan real. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa range dari fungsi f atau Rf sama dengan Y sedemikian sehingga Y elemen real. Kemudian yang B, fx sama dengan akar x kuadrat min 4. Fungsi fx sama dengan akar x kuadrat min 4 akan terdefinisi jika bilangan di bawah tanda akar tidak negatif. Di sini bilangan di bawah tanda akar adalah x kuadrat min 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa x kuadrat min 4 tidak negatif, berarti lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan nilai x, langkah berikutnya adalah kita faktorkan. Sehingga x ditambah 2 dikali x min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita tentukan pembuat 0, yaitu x sama dengan min 2 atau x sama dengan 2. Berikutnya, kita buat garis bilangan, kemudian kita tentukan di sini x sama dengan min 2, kemudian di sini x sama dengan 2. Sehingga garis bilangan ini terbagi ke dalam 3 interval. Untuk interval yang di tengah, kita bisa menentukan dengan cara kita ambil sembarang bilangan, misalnya 0, kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan. 0 dikurangin 4, sehingga dia bernilai negatif. Kemudian, untuk berikutnya, kita ambil sembarang bilangan, di mana X lebih dari 2. Misalnya kita ambil 3. Kemudian, 3 kita substitusikan ke pertidaksamaan. 3 kuadrat dikurangin 4, hasilnya 9 dikurangin 4, berarti bernilai positif. Begitu juga untuk interval yang lain.
di mana X kurang dari min 2, misalnya kita ambil min 3. Min 3 kita substitusikan ke pertidaksamaan, min 3 dikuadratkan dikurangin 4. Nah, kalau kita hitung hasilnya positif. Sehingga kita bisa menentukan dari garis bilangan ini yang bernilai lebih dari atau sama dengan 0, yaitu bernilai positif, ada di interval X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 2. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa domain dari fungsi f(x) adalah df sama dengan X sedemikian sehingga X lebih kecil atau sama dengan min 2 atau X lebih besar atau sama dengan 2. Di mana X elemen bilangan real. Nah, kalau kita lihat grafik fungsi f(x) sama dengan akar X kuadrat min 4, bentuknya seperti ini. Kemudian dari grafik ini kita bisa menentukan bahwa range atau daerah hasil fungsi f adalah Rf sama dengan Y sedemikian sehingga Y lebih dari atau sama dengan 0. Di mana Y elemen bilangan real. Kemudian untuk pembahasan yang C, yaitu f(x) sama dengan 6 dibagi X kuadrat min 3X min 4. Fungsi pecahan akan terdefinisi jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Sehingga X kuadrat min 3X min 4 tidak sama dengan 0. Untuk menentukan nilai X-nya, maka ini kita faktorkan sehingga menjadi X ditambah 1 dikali X dikurangi 4 tidak sama dengan 0. Sehingga X tidak sama dengan min 1 dan X tidak sama dengan 4. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa domainnya adalah df sama dengan X sedemikian sehingga X tidak sama dengan min 1 dan X tidak sama dengan 4. X elemen bilangan real. Nah, kalau kita lihat grafik fungsi f(x) sama dengan 6 dibagi X kuadrat min 3X min 4, grafiknya seperti ini. Sehingga dalam hal ini kita juga bisa menuliskan domainnya sebagai df sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari min 1 atau X lebih dari min 1 dan kurang dari 4 atau X lebih dari 4. Di mana X elemen bilangan real. Untuk pembahasan yang D, f(x) sama dengan 2 dibagi akar X min 4. Fungsi pecahan di atas akan terdefinisi jika penyebutnya tidak sama dengan 0 dan bilangan di bawah akar harus positif. Sehingga kita bisa menyimpulkan di sini X min 4 lebih dari 0. Sehingga X lebih dari 4. Jadi domain dari fungsi f(x) adalah df sama dengan X sedemikian sehingga X lebih dari 4. X elemen bilangan real. Nah, kalau kita lihat dari grafik di sini, grafik f(x) sama dengan 2 dibagi akar X min 4. Nampak bahwa range atau RF sama dengan Y sedemikian sehingga Y lebih dari 0. Y elemen bilangan real. Berikutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat fungsi. Menggunakan kaitan antara anggota-anggota domain dengan anggota-anggota kodomain, suatu fungsi dapat dibedakan menjadi fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Yang A, fungsi surjektif. Fungsi f memetakan A ke B dikatakan fungsi surjektif atau fungsi onto jika dan hanya jika daerah hasil fungsi f sama dengan himpunan B. Atau dalam hal ini RF sama dengan B. Kita lihat di sini ada dua buah himpunan yaitu A dan B, di mana anggota himpunan A adalah ABC, anggota himpunan B adalah 4, 5. Kemudian A dikawankan dengan 4, B dikawankan dengan 5, dan C dikawankan dengan 5. Nah, kalau kita lihat di sini RF sama dengan himpunan B. Sehingga ini merupakan fungsi surjektif.
Kita lihat lagi, di sini ada dua buah himpunan A dan B, di mana A anggotanya ABC dan B anggotanya 4, 5, 9. Kemudian A dikawankan dengan 4, B dikawankan dengan 5, dan C dikawankan dengan 5. Nah, kalau kita lihat di sini, RF itu tidak sama dengan himpunan B, di mana anggota RF adalah 4 dan 5, sedangkan anggota himpunan B adalah 4, 5, dan 9. Sehingga fungsi ini bukan merupakan fungsi surjektif. Kemudian yang B, fungsi injektif. Fungsi F memetakan A ke B dikatakan fungsi injektif atau fungsi 1, 1 jika dan hanya jika untuk setiap X1, X2 elemen A dan X1 tidak sama dengan X2, maka berlaku Fx1 tidak sama dengan Fx2. Kalau kita lihat di sini ada dua buah himpunan yaitu A dan B, di mana A anggotanya ABC, B anggotanya 4, 5, 7, dan 9. Kemudian A dikawankan dengan 4, B dikawankan dengan 5, C dikawankan dengan 7. Ini merupakan contoh fungsi injektif, karena untuk A dan B anggota A, di mana A tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan FB. Artinya dalam hal ini FA sama dengan 4, sedangkan FB sama dengan 5, sehingga FA tidak sama dengan FB. Hal ini merupakan contoh fungsi injektif. Kita lihat di sini ada dua buah himpunan A dan B, di mana anggota himpunan A adalah ABC, anggota himpunan B 4, 5, 9. Kemudian A dikawankan dengan 4, B dikawankan dengan 5, dan C dikawankan dengan 5. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa B tidak sama dengan C, namun FB sama dengan FC, yaitu sama dengan 5. Sehingga ini merupakan contoh fungsi yang sifatnya bukan fungsi injektif. Kemudian yang C, fungsi bijektif. Fungsi F mengkawankan A ke B dikatakan fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi F merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Sebagai contoh, di sini ada dua buah himpunan A dan B. Anggota himpunan A adalah ABC, anggota himpunan B 4, 5, 7. Kemudian A dikawankan dengan 4, B dikawankan dengan 7, dan C dikawankan dengan 5. Nah, di sini merupakan fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Jadi, ini merupakan fungsi bijektif. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan operasi aljabar pada fungsi. Misalkan ditentukan fungsi fx dan gx, maka operasi aljabar pada fungsi-fungsi tersebut adalah yang pertama, f ditambah g, x sama dengan fx ditambah gx. Dengan domain f ditambah g sama dengan domain f irisan domain g. Kemudian yang kedua, fungsi f dikurangin fungsi g, x sama dengan fx dikurangin gx. Dengan domain fungsi f dikurangin g sama dengan domain f irisan domain g. Yang ketiga, fungsi f kali g, x sama dengan fx dikali gx. Dengan domain f kali g sama dengan domain f irisan domain g. Yang keempat, fungsi f dibagi g, x sama dengan fx dibagi gx. Karena ini bentuknya pecahan, ada syarat bahwa gx tidak sama dengan 0. Dengan domain f per g sama dengan domain f irisan domain g. Kemudian sifat yang kelima, fungsi f pangkat n, x sama dengan fungsi fx yang dipangkatin n, di mana n elemen bilangan rasional. Dengan domain f pangkat n adalah himpunan semua anggota domain f. Sebagai contoh yang kedua,
Diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 1 dan gx sama dengan 3x plus 6. Pertanyaannya, tentukan A. Fungsi f ditambah g, x. B. F dikurangin gx. C. F dikali gx. Dan D. F dibagi gx. Untuk pembahasannya, kita bahas satu persatu. Untuk yang A, f dibagi gx sama dengan fx ditambah gx. Sehingga hal ini sama dengan 2x kuadrat min 1 ditambah 3x plus 6. Sehingga kita dapatkan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Kemudian yang B, f dikurangin gx itu sama dengan fx dikurangin gx. Sehingga di sini fungsi fx adalah 2x kuadrat min 1 dikurangin fungsi gx yaitu 3x plus 6. Sehingga kita bisa tentukan hasilnya sama dengan 2x kuadrat min 3x min 1 min 6. Sehingga sama dengan min 7. Jadi hasilnya 2x kuadrat min 3x min 7. Kemudian untuk yang C, f dikali gx itu sama dengan fx dikali gx. Hasilnya sama dengan 2x kuadrat min 1 dikali 3x plus 6. Di sini kalau kita selesaikan, hasilnya sama dengan 6x pangkat 3 plus 12x kuadrat min 3x min 6. Kemudian yang D, f dibagi gx itu sama dengan fx dibagi gx. Hasilnya sama dengan 2x kuadrat min 1 dibagi 3x plus 6. Karena di sini pecahan dengan syarat 3x plus 6 tidak sama dengan 0 atau x tidak sama dengan min 2. Contoh yang ketiga. Diketahui f ditambah gx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 dan gx sama dengan 2x min 5. Pertanyaannya, tentukan fungsi fx dan nilai fungsi dari f min 1. Pembahasannya, f ditambah gx itu sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Ini dari yang diketahui. Kemudian f ditambah gx itu sama dengan fx ditambah gx. Sehingga kita bisa substitusikan di sini f ditambah gx sama dengan x kuadrat min 3x ditambah 2 sama dengan fx ditambah gx-nya adalah 2x min 5. Kemudian kita bisa selesaikan sehingga didapat x kuadrat min 3x ditambah 2 dikurangin 2x ditambah 5 sama dengan fx. Sehingga fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 7. Kalau fx sudah kita temukan, maka kita bisa menentukan nilai fungsi untuk x sama dengan min 1, yaitu fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 7, maka f min 1 kita tentukan dengan cara mensubstitusi x dengan min 1. Sehingga f min 1 sama dengan min 1 kuadrat dikurangin 5 dikali min 1 ditambah 7. Sehingga kalau kita hitung hasilnya sama dengan 1 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 13. Contoh yang keempat. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan ax plus b. Jika f ditambah g 1 sama dengan 9 dan f ditambah g min 2 sama dengan 6. Pertanyaannya, tentukan nilai 2A ditambah B. Pembahasannya, F ditambah G1 sama dengan F1 ditambah G1. Di sini F ditambah G1 hasilnya 9, sedangkan F1 kita peroleh dengan cara mensubstitusikan X sama dengan 1. Sehingga 2 dikali 1 hasilnya 2 ditambah 3. Dan G1 kita peroleh dengan cara mengganti atau mensubstitusi X sama dengan 1 ke sini. Sehingga diperoleh G1 sama dengan A ditambah B. Sehingga didapat persamaan 9 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah A ditambah B. Hasilnya 4 sama dengan A ditambah B. Ini sebagai persamaan 1.
Kemudian F ditambah G min 2 itu sama dengan F min 2 ditambah G min 2. F ditambah G min 2 sudah diketahui hasilnya sama dengan 6, sehingga 6 sama dengan 2 dikali min 2, karena F min 2 dapat diperoleh dengan cara mensubstitusi X dengan min 2, sehingga 2 dikali min 2 ditambah 3, kemudian ditambah G min 2, yaitu ditambah min 2A ditambah P, sehingga 6 sama dengan min 4 ditambah 3 min 2A ditambah P. Hasilnya 7 sama dengan min 2A ditambah B. Ini sebagai persamaan kedua. Kemudian untuk menentukan nilai A dan B, kita bisa melakukan dengan cara eliminasi B dari persamaan 1 dan 2, yaitu A ditambah B sama dengan 4 dari sini. Kemudian min 2A ditambah B sama dengan 7. Kita kurangin sehingga diperoleh 3A sama dengan min 3, sehingga A sama dengan min 1. Kemudian substitusi A sama dengan min 1 ke persamaan 1 ke sini, sehingga kita langsung bisa temukan bahwa B sama dengan 5. Pertanyaannya, tentukan nilai 2A ditambah B. Karena A dan B sudah ketemu, kita langsung bisa menentukan bahwa nilai 2A ditambah B sama dengan 2 dikali min 1 ditambah 5. Hasilnya sama dengan min 2 ditambah 5 sama dengan 3. Jadi kesimpulannya nilai 2A ditambah B sama dengan 3. Demikian tadi pembahasan kita mengenai pengertian fungsi, sifat-sifat fungsi, dan operasi aljabar fungsi. Semoga bermanfaat.